Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah berhasil mengalahkan 3 tim yang menghentikan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan membiarkan 2 tim yang tersisa untuk pergi dan masih menawan 1 tim lainnya. Xiao Yan menatap ke arah pria yang pada saat ini memohon untuk dilepaskan. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata kepada si pria bahwa si pria pada saat ini harus mengantar Xiao Yan ke lokasi di mana binatang buas tersebut berada. Mendengar permintaan Xiao Yan ini, si pria pun seketika terdiam. Sosoknya pada saat ini benar-benar merasa ketakutan membayangkan binatang buas yang pada saat sebelumnya dirinya lihat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera bertanya kepada si pria, mungkinkah binatang buas purba yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebuah kebohongan? Si pria pun pada akhirnya kembali tersadar dan pada saat ini segera menggelengkan kepalanya. Sosoknya pada saat ini benar-benar merasa takut tetapi dirinya juga tidak memiliki pilihan lain. Si pria pun menghela nafas sambil tersenyum masam sebelum akhirnya berkata bahwa sebelum mereka berangkat, bisakah Tuan memberinya waktu untuk pulih dari luka-lukanya? Xiao Yan pun memegang dagunya sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengangguk tanpa daya. Pada akhirnya setelah sekian lama beristirahat, luka dari pria itu pun pada dasarnya telah pulih. Pria itu pun segera memimpin Xiao Yan untuk bergegas dan kelompok Xiao Yan seketika melesat. Di dalam perjalanan si pria juga pada saat ini segera menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa begitu pertama kali mereka datang ke tempat ini, mereka telah menemukan sebuah daerah yang unik. Daerah ini adalah lembah beku di mana es dan salju di lembah tersebut telah mengembun. Angin serta salju juga terus bertiup di tempat tersebut. Selain itu banyak bahan obat Ganoderma lucidum di pinggirannya dan tidak ada binatang buas lainnya. Setelah menyadari hal tersebut mereka pun mencoba menyelinap ke dalamnya dengan hati-hati. Namun begitu mereka mendekati lembah yang membeku, justru samar-samar mereka bisa mendengar adanya auman binatang yang datang dari arah kedalaman. Seseorang di antara mereka juga telah melihat bahwa di tengah angin dan salju ada sosok yang sangat besar. Sosok ini dipenuhi dengan aura yang mencengangkan dan itulah yang pada akhirnya membuat mereka tidak berani masuk lebih dalam. Xiao Yan pun mengerutkan kening mendengar penjelasan si pria dan bertanya seberapa kuatkah binatang purba tersebut. Pria itu menyipitkan matanya dan bergumam bahwa setidaknya kekuatannya sebanding dengan seorang Dogat bintang 8. Dirinya pada saat ini ingin memberitahu Tuan bahwa sepertinya lebih baik bagi mereka untuk tidak mengambil resiko jika berhadapan dengan binatang purba setingkat ini, dan jika mereka tidak bersatu dengan beberapa orang kuat, maka benar-benar akan sangat mustahil untuk bisa menghadapinya. Dengan begitu maka kerugiannya benar-benar akan sangat lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Sebaiknya mereka pergi ke sana terlebih dahulu karena bagaimanapun itu adalah binatang buas kuno. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah begitu saja, terlebih lagi dengan kristal yang berada di dalam tubuh binatang kuno tersebut. Jika semuanya sesuai dengan apa yang si pria katakan, maka semakin kuat binatang tersebut, maka semakin tinggi kualitas kristal energinya. Pria itu pun hanya mengangguk melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar sangat bertekad. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera meningkatkan kecepatan mereka. Setelah menempuh waktu hampir 1 hari, kelompok Xiao Yan pun bertemu dengan banyak binatang buas di sepanjang jalan. Namun mereka benar-benar tidak menimbulkan banyak permasalahan bagi kelompok Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya perlahan-lahan sudah mendekati lembah beku, tetapi pada saat ini beberapa tim kembali muncul menghalangi jalan Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan pun memandangi banyak sosok yang berdiri di sekitar dengan tatapan agak bingung. Xiao Yan menyadari bahwa tujuan mereka sangat jelas, yakni membunuh Xiao Yan. Xiao Yan hanya bingung karena seolah-olah mereka semua tahu di manakah Xiao Yan berada.
Xiao Yan pun segera bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik dan bagaimana cara mereka bisa menemukan Xiao Yan. Sementara itu si pria yang mengantar Xiao Yan pada saat ini juga menatap ke sekeliling. Sosoknya pada akhir segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa mereka adalah orang-orang dari Istana Ular yang melonjak. Setelah mereka memasuki tempat ini mereka melepaskan ular-ular yang melonjak yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan begitu maka keberadaan dari Tuan akan bisa terpantau oleh orang-orang ini. Si pria pun memandang lagi ke sekeliling dan seketika sedikit tersenyum masam. Si pria tampaknya mengenali sosok pemimpin dari kelompok ini. Sosoknya segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang pada saat ini harus mereka lakukan. Bahkan pemimpin dari kelompok ini yang bernama Feng Lingzi juga berada di sini. Dikatakan bahwa sosoknya memiliki 40 juta origin Qi dan kekuatannya cukup kuat. Orang ini lebih kuat daripada si pria dan pada saat ini mereka harus berhati-hati. Xiao Yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang ketika Xiao Yan melihat ke arah banyak sosok yang berkeliling. Kelompok ini masih mengepung Xiao Yan dan yang lainnya dan mereka tidak mengambil tindakan secara langsung. Tampaknya orang-orang ini benar-benar sangat waspada seolah-olah menunggu kesempatan. Xiao Yan pada akhirnya segera membentuk sebuah rencana dan mata Xiao Yan pada saat ini menunjukkan kilatan. Xiao Yan berpikir bahwa menurut apa yang dikatakan oleh pria yang menuntun Xiao Yan, kekuatan binatang purba yang berada di lembah beku sebanding dengan Dogat bintang 8. Dengan kekuatan monster tersebut maka sepertinya Xiao Yan akan bisa berlindung di balik monster tersebut. Xiao Yan pun memiliki ide gila dan Xiao Yan segera bertanya kepada si pria seberapa jauh mereka ke lembah beku. Pria itu segera berkata bahwa tempat tersebut tepat di belakang pegunungan di belakang mereka. Xiao Yan pun seketika menoleh dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan memiliki ide yang belum matang. Pria itu pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan, apa yang dimaksud oleh Tuan? Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin melarikan diri. Begitu si pria bereaksi dengan perkataan Xiao Yan, sosok Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini sudah berubah menjadi kilatan cahaya. Xiao Yan meninggalkan kelompok si pria dan pria tersebut pada saat ini benar-benar terkejut-kejut. Pria itu pun seketika celingak-jelinguk merasa ketakutan dengan kelompok yang pada saat ini mengabung mereka. Pria itu pun segera menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Xiao Yan. Namun tampaknya apa yang dikatakan oleh si pria pada saat ini tidak terpengaruh terhadap sosok yang mengelilingi mereka. Pemimpin dari kelompok ini pun segera berkata agar para prajuritnya mengejar sosok yang melarikan diri dan menangkap semua orang. Mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin tersebut, si pria pada akhirnya mau tidak mau menggertakkan giginya dan mengikuti jejak dari Xiao Yan. Begitu semua orang melangkah ke bagian terdalam, segala sesuatu di sekitar mereka pada saat ini benar-benar terbungkus lapisan es. Xiao Yan dan dua orang lainnya juga pada saat ini sama sekali tidak memiliki niat berhenti dan langsung bergegas berlari menuju ke kedalaman es dan salju. Pria yang mengikuti Xiao Yan juga pada saat ini terlihat murung karena rumor dari binatang buas ini bukanlah sebuah lelucon. Sementara itu wajah pemimpin yang mengejar kelompok Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan keganasan. Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada para anggotanya bahwa semuanya pada saat ini harus berhati-hati. Di depan mereka ada binatang buas kuno dan mereka juga bisa menghabisi binatang buas kuno ini sekaligus. Mendengar apa yang diteriakkan oleh pemimpin dari kelompok ini, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal ini dan Xiao Yan segera mencari tempat persembunyian. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini pada akhirnya sosok besar samar-samar mulai terlihat di balik angin dan salju. Suara gemuruh yang menggemparkan bumi juga pada akhirnya segera melanda ke sekeliling. Raungan yang sangat keras pada saat ini dalam sekejap mata segera terdengar di telinga semua orang.
Longsoran salju yang sangat dahsyat juga seketika terjadi bersamaan dengan raungan yang terdengar. Salju pada saat ini terus berjatuhan membuat sosok-sosok yang mengejar kelompok Xiaoyan pada saat ini sedikit terhenti. Semua orang pada saat ini menggunakan origin ki mereka untuk menahan longsoran salju. Setelah beberapa lama pada akhirnya perlahan-lahan suasana kembali menjadi tenang. Semua orang pada saat ini melihat kembali ke sekeliling untuk mencari keberadaan Xiaoyan, namun mereka pada saat ini tampaknya benar-benar telah kehilangan jejak dari Xiaoyan. Namun bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini tampak bingung, tiba-tiba kilatan api segera melesat entah dari mana. Api ini langsung menuju ke arah sosok besar yang berada di ujung kejauhan. Ledakan sonik yang memekakkan telinga pun seketika terjadi membuat sosok monster yang berada di kejauhan seketika terkejut. Secara refleks monster itu pun berbalik dan mengeluarkan serangan paku es yang tidak terhitung jumlahnya. Serangan ini seketika dilesatkan ke arah semua orang yang berada di bawah. Melihat hal ini, pemimpin dari kelompok yang mengejar Xiaoyan pada saat ini memerintahkan semuanya untuk memperketat pertahanan. Semua orang segera kembali melepaskan origin ki mereka satu demi satu dan membentuk tirai tipis untuk berhadapan dengan jarum bersalju. Paku es yang tidak terhitung jumlahnya pada akhirnya benar-benar melesat dari kejauhan. Kekuatan yang ganas pada saat ini segera menghantam perisai yang dibentuk oleh kelompok yang mengejar Xiaoyan. Arus dingin juga pada saat ini menyapu hingga pada akhirnya tirai origin ki di hadapan semua orang benar-benar dihancurkan. Sosok-sosok yang dengan cepat bereaksi pada saat ini berhasil mundur sementara mereka yang meleng pada saat ini benar-benar terluka. Bagian tubuh mereka seketika berubah menjadi es sebelum akhirnya hancur. Sosok-sosok yang baru saja mundur pada saat ini segera mengutuk bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Mereka tidak menyerang monster ini dan bagaimana mungkin monster ini bisa menyerang begitu sembarangan? Mendengar hal tersebut, pemimpin dari kelompok ini segera menyipitkan matanya dan berkata binatang buas kuno ini benar-benar sangat kuat. Selanjutnya pemimpin dari kelompok ini pun memerintahkan orang-orang yang terluka untuk mundur. Sosoknya juga memerintahkan yang tidak terluka untuk bergabung untuk menghabisi binatang tersebut. Orang-orang dari kelompok ini pun seketika berteriak mengikuti instruksi yang baru saja dikatakan oleh si pria. Pemimpin dari kelompok ini pun lanjut berkata bahwa dirinya telah memberitahu tim lain dan meminta bala bantuan. Dengan begitu bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menghabisi binatang buas yang mengandung kristal ini. Pada akhirnya semua orang memiliki kepercayaan diri dan segera menyatukan kekuatan mereka untuk berhadapan dengan monster yang berada di udara. Semua orang pada saat ini menatap ke arah monster yang pada akhirnya menampilkan wujud aslinya. Semua orang memandang ke arah monster burung phoenix biru di udara dengan tatapan penuh kegilaan. Aura yang kuat juga pada saat ini segera terpancar dari monster phoenix biru. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini tanpa banyak penundaan lagi segera memulai pertempuran. Beberapa orang Dogat Bintang 7 pada saat ini segera meledakkan kekuatan dan metode ampuh mereka masing-masing. Dua guncangan energi seketika bertemu satu sama lain dan kedua belah pihak pada saat ini terlihat imbang. Banyak ledakan yang terjadi bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini memulai konfrontasi. Setelah beberapa saat menghadapi serangan mengerikan dari Phoenix Biru, ekspresi dari para Dogat Bintang 7 pada akhirnya mulai berubah. Origin ki mereka juga pada saat ini kembali diledakkan semaksimal mungkin ketika kembali berhadapan dengan Phoenix Biru. Kedua belah pihak pada saat ini terus-menerus bertabrakan dan terlihat perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak mulai jomplang. Sementara itu kelompok Xiaoyan di kejauhan pada saat ini masih memperhatikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Xiaoyan tidak melarikan diri dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mengambil keuntungan di tengah-tengah pertempuran. Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini memperhatikan kedua belah pihak,
Xiao Yan merasakan suara dengungan dan Xiao Yan juga bisa merasakan getaran halus datang dari bawah. Kekuatan spiritual Xiao Yan yang berada di keadaan di juga pada saat ini seketika mulai terpancar. Begitu kekuatan spiritual Xiao Yan menyapu sekeliling Xiao Yan pada saat ini seketika mengerutkan kening. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan ada gelombang air yang mengalir di bawah es dan mendorong ke atas tanah. Yang membuat Xiao Yan pada saat mengerutkan kening adalah bahwa di bawah salju tebal ini, Xiao Yan bisa merasakan adanya aura misterius yang tersembunyi. Akan benar-benar sangat sulit untuk bisa menemukan keberadaan sosok tersebut tanpa menggunakan kekuatan spiritual. Xiao Yan seketika menyadari bahwa sepertinya kemungkinan besar ada benda besar yang pada saat ini berenang perlahan di bawah air. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan khawatir aura misterius ini tidaklah sederhana. Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiao Yan, baik Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini segera mengikuti pandangan Xiao Yan. Namun tentu saja mereka berdua pada saat ini tidak bisa merasakan apa yang pada saat sebelumnya dirasakan oleh Xiao Yan. Keduanya pada saat ini hanya bisa terdiam dan tetap menunggu instruksi dari Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini kembali menatap ke arah pertempuran dan Xiao Yan masih belum bisa menentukan kapankah waktunya bagi mereka untuk bertindak. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini tampaknya kedua belah pihak benar-benar sama-sama dirugikan dan tidak ada yang memperoleh kemenangan. Benturan terakhir di antara keduanya tampaknya benar-benar menghasilkan efek melemahkan kelompok masing-masing. Namun sesaat setelah benturan ini terjadi sebuah gemuruh juga pada saat ini seketika melonjak. Phoenix biru juga pada saat ini seolah-olah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sosoknya menatap ke arah bawah sebelum akhirnya mengepakkan sayapnya dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Xiao Yan juga segera melihat gelagat dari Phoenix biru tersebut dan Xiao Yan segera berteriak memerintahkan kelompoknya untuk mundur. Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini segera bergegas melesat mengikuti pergerakan dari Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut permukaan es yang berada di bawah pada saat ini mulai pecah dengan keras. Sebuah kepala besar juga muncul di bawah permukaan es dan ukuran dari kepala ini 2 kali lipat lebih besar daripada Phoenix biru. Melihat sosok ini Xiao Yan pada saat ini seketika terkejut. Ini adalah monster kuno lainnya dan ini adalah jenis dari kadal pengintai. Ternyata tidak hanya monster Phoenix biru yang berada di tempat ini melainkan ada juga kadal pengintai. Kekuatannya juga benar-benar kuat dan yang lebih mengejutkannya lagi tampaknya monster kadal pengintai ini berniat untuk menelan Phoenix biru. Jika merasakan dari auranya sepertinya kadal pengintai ini benar-benar berniat untuk menerobos. Dirinya perlu menelan kekuatan dari monster lainnya untuk melakukan kesuksesan dalam proses penerobosan. Mulut dari kadal besar ini pun seketika terbuka dan dalam sekejap mata sosoknya segera menutup mulutnya dan pada saat ini 2 orang dogat bintang 7 dari kelompok yang mengejar Xiao Yan sebelumnya benar-benar tertelan. Selain itu meskipun Phoenix biru pada saat ini berhasil melarikan diri, tetapi sebelah sayapnya pada saat ini benar-benar telah dimakan. Phoenix biru pun mengepakkan sayapnya dengan susah payah untuk menstabilkan sosoknya dan menjauhi kadal pengintai. Sementara itu di sisi lain kelompok yang berhasil menyelamatkan diri pada saat ini akhirnya segera mundur dengan keras. Pemimpin dari kelompok ini juga pada saat ini menyipitkan matanya dan berkata ternyata ada 2 binatang buas kuno. Dirinya khawatir meskipun pada saat ini tersisa 10 orang dogat bintang 7, tidak akan bisa bagi mereka untuk melawan kedua monster tersebut. Xiao Yan yang di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat kedua monster yang pada saat ini saling berhadapan di udara. Tanpa banyak basa-basi kedua monster pada saat ini saling menyerang. Kekuatan ganas di antara keduanya pada saat ini sama-sama terpancar dan kekuatan ganas ini menyebar ke sekeliling. Xiao Yan pada saat ini menyadari tampaknya monster kadal pengintai ini benar-benar menunggu kesempatan.
dirinya mencari waktu terlemah dari Phoenix Biru hingga pada akhirnya dirinya bisa melakukan serangan. Namun Phoenix Biru ini juga bukan kaleng-kaleng karena meskipun sayapnya telah dimakan, sosoknya pada saat ini masih bisa melakukan perlawanan terhadap kadal pengintai. Sementara itu sosok-sosok lainnya pada saat ini hanya menunggu di samping dan tentu saja mereka juga menantikan kesempatan untuk melakukan serangan. Mereka pada saat ini bersiap dengan kekuatan masing-masing dan menunggu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat ke arah pertempuran di antara kedua monster. Kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada saat ini kembali menyebar. Xiao Yan bisa merasakan bahwa ada banyak orang kuat yang pada saat ini masih bersembunyi di sekitar. Xiao Yan pun segera memberikan instruksi kepada Lei Ji dan Wu Zhen. Xiao Yan menjelaskan agar keduanya mengikuti aura dan pergerakan Xiao Yan dan jangan lupa menutup mata ketika Xiao Yan memberikan kode. Keduanya pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja diinstruksikan oleh Xiao Yan. Mereka pada akhirnya kembali menatap ke arah pertempuran di antara kedua monster. Setelah beberapa saat pada akhirnya Lei Ji pada saat ini bergumam bahwa monster Phoenix Biru ini akan segera dikalahkan. Jika begitu permasalahannya apakah mereka akan segera melakukan tindakan? Xiao Yan pada saat ini masih terdiam sebelum akhiran Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Lei Ji pun segera bertanya apakah rencana yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya berkata kepada Lei Ji agar mereka jangan khawatir. Xiao Yan pada saat ini berpikir bukan hanya mereka yang memiliki rencana serangan dadakan. Mereka sebaiknya menunggu kesempatan karena Xiao Yan pada saat ini yakin tidak lama lagi orang-orang yang bersembunyi akan menampakkan diri mereka. Lei Ji pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini mereka kembali menyaksikan pertempuran di antara kedua monster. Tampaknya kedua monster pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat mereka masing-masing. Ledakan kuat pada akhirnya kembali terjadi dan kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mundur. Mereka pada saat ini tampak telah terluka parah dan bersamaan dengan hal tersebut, apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Xiao Yan benar-benar terjadi. Pada saat ini ada banyak sosok yang mulai bermunculan yang menampilkan kekuatan mereka masing-masing. Di antara banyaknya sosok ini ada seorang yang terkuat yang memiliki kekuatan di tahap puncak Dogat Bintang 7. Sosoknya pada saat ini segera memimpin pasukan untuk bergegas mengejar Phoenix Biru. Sementara kelompok lainnya pada saat ini segera mengejar Kadal Gurun. Kedua monster pada saat ini benar-benar langsung mendapatkan serangan dari banyak sosok. Meskipun sosok-sosok ini bukan berasal dari kelompok yang sama tetapi tampaknya mereka telah bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Pada akhirnya serangan sengit dari masing-masing Dogat Bintang 7 pada saat ini benar-benar harus dihadapi oleh kedua belah monster. Serangan-serangan kuat ini pada akhirnya benar-benar membuat monster-monster ini tidak bisa berkutik. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat seorang puncak Dogat Bintang 7 yang sepertinya memimpin pergerakan ini. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena aura dan fluktuasi dari orang ini benar-benar sangat kuat. Sosoknya juga melesatkan kekuatan yang sangat kuat hingga pada akhirnya berhasil menghancurkan Phoenix Biru. Jeritan menyedihkan bergemak dari Phoenix Biru sebelum menjelang ajalnya. Sosok Dogat Puncak Bintang 7 ini juga pada akhirnya segera mengalihkan pandangannya menatap ke arah monster kadal pengintai. Sosoknya kembali melesatkan serangan bersamaan dengan Dogat Bintang 7 lainnya. Pada akhirnya di bawah gempuran kelompok-kelompok ini dua monster benar-benar berakhir dalam kematian. Setelah kedua monster ini berhasil ditangani, sosok puncak Dogat Bintang 7 ini pun pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa kadal raksasa ini akan diserahkan kepada semua orang. Sementara itu Phoenix Biru ini akan menjadi miliknya dan semuanya akan diselesaikan sampai di sini.
Semua sosok pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pria tersebut. Mereka pada saat ini tidak berani melawan karena bagaimanapun juga pria tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat. Melihat tidak adanya perlawanan dari para Dogat bintang 7 ini, si pria pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah Phoenix Biru. Sementara itu di kejauhan Xiao Yan pada akhirnya segera memberikan kode kepada Lei Ji dan Wu Zhen. Xiao Yan berkata agar mereka pada saat ini menutup mata mereka dan mengikuti aura Xiao Yan ketika bergerak. Keduanya pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera mengikuti Xiao Yan yang bergegas. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini berteriak dengan keras ketika mengucapkan terima kasih atas hadiah dari mereka. Xiao Yan sengaja mengencangkan suaranya dengan tujuan untuk menarik perhatian semua orang. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menggunakan Yao Beng dan perhatian semua oranglah yang diperlukan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya semua orang benar-benar memiliki rasa penasaran dan seketika menoleh ke arah sumber suara. Begitu semua orang menatap ke arah Xiao Yan, pada akhirnya cahaya di mata Xiao Yan mulai berputar dan melonjak ke segala arah. Xiao Yan mengaktifkan Yao Beng hingga ke tahap yang ekstrim. Dengan seluruh kekuatannya, Xiao Yan pada saat ini melonjakkan cahaya putih yang menyilaukan. Ada begitu banyak Dogat bintang 7 dan jelas kekuatan mereka lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu jika Xiao Yan tidak menggunakan Yao Beng secara ekstrim, Xiao Yan benar-benar tidak akan memiliki waktu untuk mengendalikan mereka. Terlebih lagi yang pada saat ini Xiao Yan khawatirkan adalah seorang Dogat puncak bintang 7. Tentu saja dengan kekuatan yang dirinya miliki, sepertinya dirinya hanya akan tertahan untuk beberapa tarikan nafas. Dengan segenap kekuatan Xiao Yan pada akhirnya Yao Beng benar-benar berhasil mengelabuhi semua orang. Xiao Yan juga dengan cepat memanfaatkan waktu yang tersisa. Sosok Xiao Yan sesegera mungkin dengan cepat melintasi dua mayat binatang buas kuno. Xiao Yan tanpa ragu-ragu segera mengambil dua kristal dan mulai melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun tentu saja apa yang pada saat sebelumnya diperkirakan oleh Xiao Yan pada akhirnya segera terjadi. Meskipun semua orang dikendalikan oleh Yao Beng, tetapi mereka dengan cepat mulai mengembalikan kesadaran masing-masing. Sosok puncak Dogat bintang 7 juga pada saat ini benar-benar tersadar terlebih dahulu jika dibandingkan dengan yang lainnya. Begitu mereka melihat ke sekeliling mereka pada saat ini menyadari bahwa kristal dari monster buas pada saat ini benar-benar telah menghilang. Dogat bintang 7 itu juga pada saat ini seketika merasa marah dan menatap ke arah kilatan cahaya. Sosoknya pada saat ini masih bisa melihat Xiao Yan yang melarikan diri ke kejauhan. Dengan penuh amarah sosoknya pada saat ini segera menunjuk ke arah tempat Xiao Yan melarikan diri. Sosoknya berteriak bahwa kristal tersebut telah dibawa oleh sosok ini. Dirinya benar-benar ingin melihat sosok seperti apakah yang berani merampas barang-barang miliknya. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, kemarahan dari banyak Dogat bintang 7 juga pada saat ini seketika tersulut. Memanfaatkan hal ini, si pria pada akhirnya segera memerintahkan semua orang untuk mengejar ke arah Xiao Yan. Dengan penuh amarah pada akhirnya pada saat ini banyak sosok tanpa banyak basa-basi segera mengejar Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pria yang membimbing Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam dipenuhi dengan keterkejutan. Sosoknya bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi dengannya. Sosoknya hanya mengetahui Xiao Yan pergi dan pada saat ini dikejar oleh banyak orang. Mereka meninggalkan dua mayat binatang buas kuno tergeletak begitu saja. Pria itu pada saat ini hanya bisa menghela nafas melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera berkata kepada kelompoknya bahwa mereka pada saat ini tampak tidak akan bisa mendapatkan kristal dari binatang buas kuno ini. Namun meskipun begitu mayat dari binatang buas kuno ini tentu saja akan berharga. Sebaiknya mereka memotong binatang ini menjadi beberapa bagian terlebih dahulu.
Kelompok dari pria ini pun menganggukkan kepala masing-masing dan mereka pada saat ini mulai mengeksekusi mayat dua binatang buas kuno. Sementara itu di kejauhan pada saat ini pria puncak Dogat bintang 7 benar-benar merasa sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Sosoknya juga bisa merasakan aura Xiao Yan yang hanya seorang Dogat bintang 6. Si pria pada akhirnya segera berteriak bahwa Dogat bintang 6 benar-benar sangat serakah di hadapannya. Jika begitu permasalahannya maka dirinya benar-benar tidak akan melepaskan bocah ini dan benar-benar akan menghabisinya. Sementara itu di bawah pengejaran Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengeluarkan kecepatan maksimal mereka. Begitu Xiao Yan mencapai ke kejauhan, Xiao Yan pada saat ini kembali bertemu dengan sebuah kelompok. Melihat dari seragamnya, Xiao Yan seketika menyadari tampaknya ini adalah bantuan dari sosok-sosok yang mengejar Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan pada akhirnya buru-buru menggunakan Yao Beng kepada kelompok ini untuk melarikan diri. Sosok Xiao Yan berhasil melarikan diri, tetapi meskipun begitu pada saat ini semakin banyak sosok yang mengejar Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera melesat ke dalam hutan dan mulai mencari persembunyian. Banyak sosok juga pada akhirnya kembali mencari Xiao Yan ke segala arah dengan penuh amarah. Xiao Yan pada saat ini bersembunyi di gua batu. Kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada saat ini segera menyelimuti aura kelompok Xiao Yan. Sementara itu di tengah-tengah pencarian kelompok Xiao Yan pada saat ini perbincangan terjadi di antara pemimpin mereka. Kelompok yang baru saja datang sebagai bala bantuan pada saat ini mulai berbicara kepada pemimpin mereka yang bernama Su Xiuran. Sosoknya berkata bahwa mereka telah mencari begitu lama dan mereka tidak berhasil menemukan keberadaan bocah tersebut. Meskipun nilai dari kedua kristal binatang purba ini memang menarik, jika dibandingkan mereka yang harus membuang-buang waktu seperti ini, bukankah lebih mereka mencari target lainnya? Ada begitu banyak binatang purba di sini dan bukanlah permasalahan jika mereka bekerja sama untuk mengalahkan binatang-binatang ini. Mendengar hal tersebut, pemimpin yang bernama Su Xiuran pada saat ini masih terlihat marah, mulai berteriak. Sosoknya berkata bahwa dirinya pada saat ini hanya ingin menemukan bocah tersebut. Dirinya tidak bisa menerima karena bocah ini benar-benar menghina alam kiau mereka. Bocah ini hanyalah Dogat bintang 6 dan jika dilihat dari auranya dirinya hanyalah sampah yang baru berada di tahap Dogat bintang 6. Jika dirinya berhasil menangkapnya, dirinya benar-benar akan melepaskan kepala bocah tersebut dari batang lehernya. Sementara itu di tempat persembunyian Xiao Yan pada saat ini masih menyembunyikan aura dari kelompoknya. Wu Zhen juga pada saat ini segera bertanya dengan cemas apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Xiao Yan segera berkata kepada Wu Zhen bahwa ada terlalu banyak orang kuat di hadapan mereka. Jika mereka menantang kelompok ini secara langsung dengan klon iblis keabadian saja, mereka tidak akan memiliki peluang untuk bisa menang. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya segel di tangan Xiao Yan seketika berubah. Guntur dan api pada saat ini segera melonjak dengan ganas di tubuh Xiao Yan dan lapisan segel di bawah kaki Xiao Yan perlahan muncul. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Lei Ji dan berkata agar Lei Ji meminjamkan Xiao Yan kekuatan gunturnya. Xiao Yan akan menunda mereka dengan formasi ini hingga mereka bisa melarikan diri lagi. Lei Ji pun mengangguk dan kekuatan guntur pada saat ini segera melonjak keluar dari tubuh Lei Ji. Pada saat yang bersamaan di luar hutan pada saat ini banyak benturan seketika terjadi. Tampaknya kelompok ini pada akhirnya mulai menghancurkan segala tempat. Usaha mereka pada akhirnya berbuah hasil karena goa tempat di mana Xiao Yan bersembunyi pada saat ini benar-benar berhasil dihancurkan. Kelompok Xiao Yan pun segera terekspos dan banyak sosok pada saat ini kembali mengelilingi kelompok Xiao Yan. Pria yang memimpin kelompok ini yang bernama Su Xiuran pada akhirnya perlahan melangkah maju. Matanya tertuju kepada Xiao Yan dan tanpa membuang banyak waktu sosoknya seketika melesat.
Sosok-sosok lainnya juga pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan untuk menyerang. Susiuran dengan penuh niat membunuh pada saat ini memerintahkan kelompoknya untuk menghabisi kelompok Xiao Yan. Melihat banyak sosok yang pada saat ini bergegas, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa mereka benar-benar sangat antusias. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini izinkan Xiao Yan memberikan mereka hadiah besar. Setelah berbicara, cahaya menyilaukan pada akhirnya segera muncul di bawah kaki semua orang. Gemuruh pada saat ini seketika mulai bergetar dan guntur yang tidak terhitung jumlahnya mulai menyelimuti semua orang. Api juga pada saat ini melonjak membawa aura yang mengerikan serta suhu yang mulai meningkat. Xiao Yan memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali melarikan diri. Xiao Yan lanjut memasang formasi surga penggilingan guntur dan api di sepanjang jalur pelarian. Kekuatan guntur dan api yang kuat pada saat ini benar-benar melanda ke arah kelompok yang mengejar Xiao Yan. Susiuran yang menyadari hal ini juga pada saat ini menggertakkan gigi dan mulai meraung dengan marah. Sosoknya pada akhirnya segera kembali bangkit dan dengan tegas segera lanjut mengejar Xiao Yan. Sosok-sosok yang berhasil selamat dari formasi Xiao Yan juga pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari Susiuran. Pengejaran dan berita bahwa Xiao Yan telah merebut 2 kristal binatang buas purba dan diburu oleh semua orang ini pada akhirnya dengan cepat menyebar. Banyak orang yang tidak terlibat pada akhirnya mengetahui berita tersebut dan mereka sangat penasaran dengan sosok Xiao Yan. Sementara itu pada saat yang sama di suatu tempat di surga pembunuhan dewa, seekor binatang buas raksasa terlihat terjatuh ke tanah di tengah sinar cahaya hitam yang perlahan-lahan muncul. Binatang buas ini juga bukanlah binatang buas biasa dan juga merupakan binatang buas purba. Orang yang membunuhnya adalah seorang wanita dengan tubuh yang terlihat ramping. Rambut dan mata dari wanita ini berwarna merah muda dan wajahnya terlihat manis. Di sebelah dari sosok ini juga terlihat seorang wanita yang memiliki paras begitu lembut. Jika Xiao Yan melihat keduanya, Xiao Yan tentu saja akan mengenali bahwa sosok ini adalah Xiao Yueli yang telah tumbuh dewasa bersama dengan ibunya yakni Suner. Suner pada saat ini telah berhasil menghabisi 3 monster. Suner berkata kepada Xiao Yueli bahwa dirinya telah berhasil menghabisi 3 monster. Dengan begitu maka kristal ini sudah cukup untuk diserap oleh ibu untuk meningkatkan kekuatannya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yueli pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya ke arah Suner. Mereka tampaknya pada saat ini telah mendengar berita bahwa Xiao Yan telah diburu oleh banyak orang. Suner pada akhirnya khawatir dan pada saat ini memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya demi bisa membantu Xiao Yan. Melihat Suner yang dipenuhi dengan kekhawatiran, Xiao Yueli pada akhirnya segera berkata agar ibu jangan khawatir. Xiao Yueli akan menanyakan keberadaan ayah. Jika orang-orang ini tidak mengatakan yang sebenarnya maka Xiao Yueli akan memenggal mereka semua. Begitu Xiao Yueli selesai berbicara, sosoknya pada saat ini menatap ke arah beberapa orang. Sosok-sosok ini adalah sosok yang pada saat sebelumnya mengejar Xiao Yan dan mereka adalah orang-orang dari klan ular yang melonjak. Xiao Yueli pada saat ini segera bertanya apakah mereka mengetahui berita mengenai sosok yang pada saat ini sedang diburu. Sosok-sosok yang pada saat ini ditanya oleh Xiao Yueli terlihat benar-benar ketakutan. Pemimpin mereka pada akhirnya mulai berbicara dengan gemetar mengenai informasi yang mereka ketahui mengenai Xiao Yan. Pemimpin tersebut berkata bahwa kelompok dari orang ini telah dikejar oleh banyak sosok. Mereka tidak jauh dari sini dan mereka tepat berada di sebelah tenggara. Mendengar hal tersebut, Xiao Yueli pada akhirnya segera memerintahkan mereka untuk segera membawanya menemukan keberadaan Xiao Yan. Sosok-sosok ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera memimpin Xiao Yueli dan Suner untuk bergegas. Di tengah-tengah perjalanan, Suner pada saat ini terlihat memiliki ekspresi yang melankolis. Suner sudah sejak lama tidak bertemu dengan Xiao Yan dan Suner benar-benar tidak bisa menahan perasaannya ketika hendak bertemu kembali dengan Xiao Yan.
Sementara itu di suatu lembah sosok Xiao Yan dan yang lainnya pada akhirnya benar-benar berhasil disusul. Dua tim pada saat ini muncul dan mengelilingi kelompok Xiao Yan. Jumlah orang yang mengejar Xiao Yan benar-benar bertambah dan kekuatan mereka rata-rata berada di tingkat dogat bintang 7. Begitu kelompok Xiao Yan pada saat ini terkepung, pemimpin dari kelompok ini yang bernama Su Xiuran benar-benar tidak ingin lagi banyak basa-basi. Sosoknya lanjut berteriak ketika berkata akhirnya dirinya akan bisa mencabut kepala Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan benar-benar telah menyia-nyiakan banyak waktu dari kelompok mereka. Selain itu dirinya juga sangat tertarik dengan cahaya putih milik Xiao Yan dan dirinya ingin tahu metode apakah itu. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera memerintahkan kelompoknya untuk bergegas. Beberapa orang dogat bintang 7 pada akhirnya segera mengambil tindakan langsung ke arah Xiao Yan. Namun pada saat yang bersamaan kilatan pedang pada saat ini melesat melintas dan segera menghentikan sosok-sosok yang menyerang Xiao Yan. Sesosok tubuh pada saat ini melesat dari kejauhan dengan dua pedang panjang dan terlihat tampak garang. Melihat sosok ini baik Xiao Yan dan Wu Zhen seketika terkejut karena sosok ini adalah Jiansu. Sementara itu sosok Jiansu pada saat ini segera datang ke sisi Xiao Yan. Jiansu segera berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf karena dirinya datang terlambat. Xiao Yan sedikit tersenyum dan berkata kepada Jiansu bahwa situasi di sini agak buruk. Xiao Yan khawatir Jiansu datang pada waktu yang salah dan mungkin akan ada pertempuran besar. Jiansu pada saat ini sedikit mendengus dan berkata bahwa jika itu memang benar mari mereka pada saat ini menguji kekuatan pedang hantu milik Jiansu. Xiao Yan yang pada saat ini telah berubah. Ada aura jahat yang kuat yang keluar dari pedang panjang tersebut. Sementara itu di kejauhan sosok dari Su Xiuran pada saat ini sedikit tersenyum meledek melihat kemunculan dari Jiansu. Sosoknya lanjut berkata ternyata ada bantuan dari satu orang dogat bintang 7 tahap awal. Meskipun mereka pada saat ini menerima bantuan tetapi situasi mereka tidak akan banyak berubah. Dengan satu orang dogat bintang 7 tahap awal, dua orang dogat bintang 6 dan satu orang dogat bintang 5, mereka benar-benar akan segera dibantai hari ini satu demi satu. Setelah selesai berbicara origin Ki yang agung pada saat ini melonjak keluar dari tubuhnya, Su Xiuran segera memimpin kelompoknya untuk melesatkan serangan ke arahan dengan ganas. Serangan kuat dari kelompok ini benar-benar segera diarahkan ke arah kelompok Xiao Yan dan kelompok Xiao Yan benar-benar berada di dalam kondisi kritis. Namun di tengah-tengah serangan yang pada saat ini melesat suara angin pada akhirnya bertiup menembus angkasa dan menderu dari kejauhan. Semua orang seketika terkejut dan berhenti sebelum akhirnya menatap ke arah kilatan cahaya hitam yang besar yang melesat ke arah mereka. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan cahaya hitam yang pada saat ini benar-benar berhantaman dengan kelompok Su Xiuran. Ekspresi kelompok Su Xiuran pada saat ini seketika berubah drastis dan mereka segera berbalik. Mereka segera mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing untuk berhadapan dengan fluktuasi mengerikan dari cahaya hitam. Begitu kontak terjadi di antara keduanya pada akhirnya tubuh dari kelompok Su Xiuran pada saat ini terlempar mundur. Cahaya hitam juga pada saat ini jatuh ke tubuh mereka. Dada mereka pada saat ini langsung tergores dan memperlihatkan kengerian yang ekstrim. Banyak sosok pada saat ini terluka dan terjatuh dengan keras ke tanah. Semua orang pada saat ini mengeluarkan teriakan kesedihan dan kengerian satu demi satu. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dengan serangan yang baru saja melesat ke arah mereka. Begitu sosok-sosok ini menstabilkan tubuh mereka segera menoleh ke arah sumber serangan di mana terlihat adanya sabit berwarna hitam. Di atas sabit terlihat duduk sesosok wanita yang sangat cantik. Mata semua orang pada saat ini menyusut termasuk Xiao Yan karena Xiao Yan mengenali sosok yang ternyata adalah Xiao Yueli. Kelopak mata Xiao Yan pada saat ini berkedut begitu Xiao Yan melihat sosok cantik yang Xiao Yan kenali.
Xiao Yueli di kejauhan juga pada saat ini segera tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan agar ayah memaafkannya karena dirinya datang terlambat. Xiao Yan pada saat ini memiliki mata berbinar menatap ke arah senyum lucu dari Xiao Yueli. Namun yang pada akhirnya membuat Xiao Yan kembali semakin tertegun adalah sosok yang baru saja muncul di samping Xiao Yueli. Wajah Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya Xiao Yan tidak hanya bertemu dengan Xiao Yueli tetapi juga bertemu dengan sosok Ayang Suner yang telah lama merantau menjual basreng. Bahkan saat ini jantung Xiao Yan seolah-olah tiba-tiba berhenti untuk sesaat begitu menatap ke arah Suner yang mempesona dan cetar membahana.